Assalamualaikum, Ibu Hani, Ibu Sari, Bu Munayah, Bu Juju, Bu Dian, Waalaikumsalam warahmatullahi Teh Cici, wabarakatuh. Bu Kartini, Malam. Masya Allah. Wow, ibu-ibu semua. Keren ya, ibu-ibu ya, luar biasa ini. Iya, Bu. The power of emak-emak. Keren. Iya. Alhamdulillah. Oke, dari materi kemarin ada yang dibingungin nggak, teman-teman? Sebentar ya. Mohon maaf sambil saya balas WA ini, teman-teman. Berikutnya, para pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh banyak yang masuk ya hari Senin ya. Gubernur Kalimantan Utara 2024. Ya, tutup. Ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Ibu-ibu semuanya. Ada bapak nggak? Iya, baru ibu-ibu yang muncul ini. Ya, saya izin mute oh ya, teman-teman ya, supaya kita bisa fokus. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu, teman-teman. Pejamkan mata. Kemudian kedua telapak tangan menghadap ke atas. Kita lakukan nafas syukur dan cinta. Tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman bayangkan dan rasakan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini apa? Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman bayangkan dan rasakan tiga hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini apa? Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama, mengenalmu agar semakin lebih dekat denganmu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini masih diberikan nafas, diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang Engkau karuniakan kepada hamba, Kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih Kau cintai dan lebih mencintaimu,
membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu, yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik, hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu, ya Allah. Allah. Terima kasih, ya Allah. Baik, teman-teman, silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Oke, Insya Allah. Ada Bu Habibah. Assalamualaikum. Ada Bu Erma. Waalaikumsalam, Bu Bu Neng Oja. Mami. Oh ya, Bu Sari. Masya Allah. Sehat-sehat semuanya ya, Bu ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Birobbil alamin. Sih, emak-emak semuanya ini. Luar biasa, Masya Allah. Oke, kemarin saya ulang lagi ya, sebentar ya teman-teman ya. 3 poin penting, kunci rahasia manifestasi ala Dr. Joe Dispenza. Jadi untuk manifestasi, Anda perlu tahu produk akhir apa yang sebenarnya Anda inginkan. Kebahagiaan. Iya, betul. Kebahagiaan. Anda harus tahu bahwa Anda kepengen punya rumah mewah, mungkin Anda pengen punya mobil mewah, atau mungkin Anda ingin punya tanah puluhan ribu hektar. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya Anda menginginkan kebahagiaan. Walaupun toh misalkan Anda punya mobil nih, mobil BMW atau Lamborghini, Anda pakai gini, itu pun juga karena sebenarnya poin penting utamanya adalah Anda menginginkan kebahagiaan. Entah itu bahagia dilihat orang, terlihat, wah kaya raya, wah keren, atau seperti apa. Intinya adalah Anda ingin kebahagiaan. Itu adalah produk akhir, ya, produk akhir dari teman-teman yang teman-teman inginkan. Oke. Nah, kemudian pahami, sadari bahwa skenario Tuhan itu tanpa batas. Sedangkan skenario yang Anda ketahui hanya satu. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu, yang kita tahu biasanya adalah dalam pikiran kita, kita tahu bahwa kita bisa bahagia kalau punya Lamborghini, misalnya. Kita bisa bahagia kalau punya rumah 17. Nah, misalkan Hmm, kalau punya kontrakan 35, misalkan kayak hmm. gitu ya. Amin. Atau Amin, mungkin amin. penghasilan 1 miliar per bulan. Nah, itu kan Masya Allah. yang kita tahu, teman-teman. Tetapi Ya Allah. sebenarnya untuk mencapai bahagia itu, untuk mencapai produk akhir itu, bisa berbagai macam cara Allah. Cara Allah nggak cuma satu, tidak terbatas. Cara Allah itu tanpa batas. Ribuan, jutaan, miliaran, bahkan yang tidak terduga sekalipun. Nah, gitu. Jadi, materi itu tidak menjadi hal yang penting lagi ketika kita tahu bahwa produk akhir kita itu adalah bahagia. Jadi apapun yang Allah berikan itu adalah anugerah, baik itu yang kelihatan baik maupun yang kelihatan tidak baik. Baik atau buruk itu semua adalah anugerah. Ya, kita bisa mencapai titik netral, maka insya Allah lebih mudah untuk manifestasi. Ya, yang ketiga, izinkan semesta berkarya, memilihkan skenario terbaik untuk Anda karena semesta penuh keberlimpahan. Ya, begitu. Penuh keberlimpahan. Jadi Allah itu yang menciptakan bumi dan langit, yang menciptakan dunia ini. Ya, artinya Allah lah yang tahu. Semesta di sini maksud saya Tuhan ya, Allah ya. Iya,
Kalau dari kita ngambil ilmu dari barat kan semesta universe ya ngomongnya, kalau di sini kita maksudnya adalah Allah. Jika Allah. Tuhan berkarya, izinkan Tuhan berkarya, memilihkan skenario terbaik untuk Anda karena semesta itu penuh keberlimpahan. Allah itu penuh keberlimpahan, pandangannya lebih luas. Ya. Nah, contoh nih teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah karya ya, hasil karya apalah gitu. Misalkan eh hasil karya apa ya? Membuat hasil karya, kalau di sekolah dulu kan disuruh buat bikin hasil karya kan ya. Misalkan mau bikin, disuruh bikin bunga lah, misalnya bunga. Nah, pasti teman-teman tahu nih, karena teman-teman yang bikin bunganya ini kok bisa bentuknya panjang, ini bagaimana caranya, cara guntingnya bagaimana, kemudian cara merangkainya seperti apa, teman-teman pasti tahu. Karena teman-teman yang membuat ya, jadi teman-teman tahu detailnya seperti apa. Ya, begitu juga Tuhan. Tuhan itu menciptakan bumi dan langit, pasti tahu detailnya. Ya, pasti tahu detailnya itu seperti apa, dan yang terbaik buat kita pasti Allah juga lebih tahu dibanding kita. Oke, jadi fokus pada produk akhir, yaitu bahagianya, bukan pada produk materinya. Oke, Alhamdulillah. Sip. Saya lanjut lagi ya, malam hari ini kita belajar lagi dari Dr. Joe Dispenza, merubah pola hidup. Apa sih yang dimaksud dengan pola hidup? Menurut teman-teman apa itu pola hidup? Pola hidup. Mm-mm. Apa menurut Ibu? Menurut teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan pola hidup? Rubah polanya dong gitu. Kebiasaan harian, good. Mm-mm. Boleh dikatakan begitu ya, kebiasaan harian boleh. Jadi pola, menciptakan pola. Jadi pola hidup kita itu sudah berpola, teman-teman. Autopilot. Autopilot tanpa kita sadari kita itu autopilot. Coba contoh deh, teman-teman kalau misalkan mau makan gitu, pakai mikir nggak? Maksudnya mikir itu eh bagaimana cara makannya, sendoknya tangan kanan apa tangan kiri atau pakai kaki ya gitu, atau mungkin ya masih mikir lah, jelas enggak kan? Ya, tidak mikir lagi, iya sudah otomatis atau autopilot. Ya, tidak, sudah tanpa mikir lagi. Mau nyuci baju, udah tinggal Oh, masak. mau masak ya. Udah otomatis itu garamnya, gulanya, Iya. sayurnya atau ikannya itu udah otomatis ya, teman-teman ya. Mungkin pada saat dulu masih awal belajar masak masih lihat resep. Ya, resepnya apa ya? Masih masih nyontek resepnya. Tapi Ya. kalau sekarang masak-masak yang sudah terbiasa kita lakukan itu akan menjadi autopilot. Sama, teman-teman. Hal itu dalam eh, autopilot juga dalam hal keuangan, ya. Itu juga autopilot, teman-teman. Nah, ini yang jarang orang sadari. Contohnya apa nih? Contoh gini, Anda sudah terbiasa hutang, gitu ya. Kalau nggak punya uang, maka ketika Anda butuh sesuatu, misalkan bayar SPP anak, Anda nggak punya uang, maka yang Anda pikirkan adalah bagaimana saya hutang ke siapa. Nah, itu juga merupakan pola, ya, pola hidup. Jadi itu adalah pola-pola atau kebiasaan yang perlu kita rubah, yang perlu boleh yang perlu kita ganti dengan program yang baru. Ya, yang program lama yang dirusak atau diganti dengan program yang baru. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya merubah pola hidup agar pola hidup kita itu lebih sukses? Apa yang menjadi impian kita lebih berhasil? Nah, ini merubah pola hidup ini, kata guru saya, itu beliau ikut seminarnya Dr. Joe Dispenza. Jadi ini adalah ilmunya Dr. Joe Dispenza, ya.
Ini misalkan nih, contoh ya, ini contoh saya sendiri nih. Ini ada Mami, ya. Mami 10. Ini masih berpenghasilan 10 juta sekarang. Nah, untuk bisa menjadi Mami yang 20 berpenghasilan 100 juta ini, kira-kira saya perlu merubah pola atau tidak, teman-teman? Perlu Perlu. Kenapa kok perlu, Bu? supaya kebutuhan itu Kira-kira kenapa kok perlu merubah? Bisa nggak kalau saya nggak mau rubah polanya, saya tetap di Mami 0110, tetapi saya berpenghasilan 100 juta. Bisa nggak kira-kira? Teman-teman, sekarang teman-teman penghasilan berapa? ya 4 juta lah. Misalkan nih, Sebagai ya, pegawai. Ya, misalkan 4 juta nih, Bu Habibah ya. ya, Terus, Ibu kepengen nih penghasilan 100 juta dengan pola hidup yang sama, kira-kira mungkin nggak Ibu bisa dapat penghasilan? tidak mungkin kalau pola hidup yang Eh, sekarang iya, harus tidak berubah. mungkin. Iya, Ya, berarti harus ada pola hidup yang dirubah, ya. Betul. Jadi harus ada yang dirubah. Kalau secara pikiran nggak mungkin, nggak gitu. mungkin 10 Ya, juta secara saja nggak data. mungkin ya. Iya, kan jauh ya, Bu ya. Iya, Misalkan dari angka 4 10 juta, juta. ya 4 juta ke 100 juta berarti berapa kali lipat itu? 25 kali lipat ya. 20 Hmm, 25 kali lipat. Nah, sebenarnya nggak mungkin lah gitu. Nah, gimana nih caranya menjadikan yang tidak mungkin ini menjadi mungkin? Nah, ini caranya. harus merubah pola hidup. Iya, betul, Bu. Jika ingin mencapai goal, harus ada perubahan. Ya, bagaimana caranya bisa dari Mami 10 menjadi Mami 20? Kira-kira menurut teman-teman, pandangan teman-teman nih, bagaimana caranya? Menurut teman-teman nih, boleh dong berpendapat dan berani salah. Ayo, nggak apa-apa, salah boleh. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk bisa mencapai penghasilan 10 kali lipat atau 25 kali lipat, teman-teman? Apa yang harus dilakukan? Berusaha Berusaha? Berusaha apa, Bu? merubah pola hidup. Pola hidup yang bagaimana? Hmm, gimana ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Dengan itu ya, Heeh. selalu bersyukur dengan energi dalam diri. Oke, sip. Oke, betul. Cuman masih belum terasa ini ya. Masih kurang tepat. Tapi oke, Bu. Bagus, dah. Oke. Oke, ini ada chat. Saya buka dulu, teman-teman. Kebiasaan tidak mikir lagi. Mengelola energi menjadi materi. Cari teman yang lain yang penghasilannya di atas kita. Ya, bisa, betul. Betul, Bu. Betul. Nah, intinya, teman-teman, yang perlu dirubah adalah harus masuk ke energi dalam. Oke. Jawabannya beragam ya, tetapi saya runcingkan menjadi satu jawaban, ya. Nah, jika ingin mencapai goal, harus ada perubahan. Karena nggak mungkin kan, dengan kebiasaan yang sama, dengan pekerjaan yang sama, dengan cara berpikir yang sama, dengan saya merasakan yang sama, saya nggak mungkin bisa berpenghasilan 10 kali lipat. Jadi harus ada yang dirubah. Dan Ya, dirubah itu adalah harus ada polanya. perubahan, Bu. Heeh. Tidak mungkin saya inginkan 100 juta jika dan gini ya teman-teman ya. Kalau saya berkeinginan memiliki penghasilan 100 juta, itu artinya saya sudah berpenghasilan 100 juta atau belum? Sudah Belum. bahagia, sudah bahagia dengan penghasilan 100 juta.
gitu ya. Iya, oke, gini, saya ulang lagi pertanyaan saya. Kalau saya menginginkan, ingin ya, saya ingin berpenghasilan 100 juta, apakah saya sudah berpenghasilan 100 juta atau belum? Belum, Bun. Belum. Belum, Oke. Bun. Belum, ya, berusaha bisnis belum, iya, belum, teman-teman, belum kan berarti kalau saya ingin berpenghasilan 100 juta, artinya saya belum berpenghasilan 100 juta. Ya Nah, karena masih ingin ya. iya, karena masih ingin. Kalau Ingin. kalau saya sudah berpenghasilan 100 juta, mustahil saya ingin penghasilan 100 juta. Pasti saya ingin lebih, bisa 1 miliar, bisa 10 miliar, kan seperti itu. Sudah Nggak mungkin kan? berpenghasilan ya. Iya, jadi artinya belum berpenghasilan 100 juta. Nah, sama nih, kayak gini. Saya pengen banget jadi perempuan. Kira-kira yang ngomong seperti itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki Laki-laki, betul. Karena nggak mungkin perempuan, kita sudah menginginkan perempuan, ya pengen ya. jadi perempuan. Kan nggak mungkin, lucu gitu loh. Jadi, eh, sesuatu yang kita inginkan, artinya itu belum kita miliki. Ya, secara materi ya, teman-teman ya. Kita bicara secara materi. Ya, kalau di konsep energi kan, teman-teman tanpa keterpisahan, terkoneksi dengan apapun, tanpa jarak, ruang, dan waktu. Yang kita bicarakan sekarang adalah dari segi materinya, berarti belum. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus materi ini. Nah, bolehkah saya ingin berpenghasilan 100 juta, sedang saya tidak tahu caranya? Boleh, bahkan boleh banget. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Perubahan adalah harga yang harus dibayar. Apakah saya bisa mencapai goal tanpa berubah? Tadi udah dijawab sama teman-teman ya. Nggak mungkin, nggak bisa. Kalau saya ingin mencapai goal tetapi tidak ada perubahan dalam diri saya. Maka yang perlu harus teman-teman sadari adalah teman-teman suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, jika Anda memang benar-benar ingin sekali mencapai goal, mencapai impian, maka satu hal yang harus Anda sadari, Anda harus berubah, ya, berubah. Tuh, karena perubahan itu adalah harga yang harus dibayar. Jadi, misalkan nih, pengen cantik ya, misalkan gemuk nih, gemuk, pengen kurus, pengen langsing, pengen lebih cantik, maka Anda harus berkorban. Berkorban apa? Mungkin melakukan puasa, mungkin makannya hanya makanan-makanan tertentu, mungkin Anda harus olahraga, mungkin Anda minum minuman herbal atau apapun itu. Jadi ada pengorbanan. Ada hal yang harus Anda keluarkan. Harus ada pertukaran energinya. Ya, kalau Anda ingin berubah harus ada pertukaran energinya. Karena sebenarnya teman-teman, rezeki itu semua rezeki apapun itu hanya pertukaran energi aja. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, ini merubah pola hidup, maka apa yang harus saya rubah? Yang harus dirubah adalah state of mind. State of mind. Apa sih yang dimaksud dengan state of mind? State of mind ini adalah how you think and how you feel. Yang artinya ini, state of mind, apa yang harus saya rubah? Yang harus Anda rubah adalah bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan. Nah, gitu. Coba teman-teman amati. Misalkan nih teman-teman ingin berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan.
Teman-teman amati, orang-orang yang berpenghasilan 100 juta rupiah itu apa yang mereka lakukan terhadap pikiran dan perasaan mereka. Itu yang perlu diamati. Ya, Anda ngefans sama seseorang, ya, mungkin pengusaha atau seperti apa, amati bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana mereka merasakannya, ya, seperti itu. Ini yang harus teman-teman pegang. Dua hal ini yang harus teman-teman pegang. Ini adalah kuncinya, kunci merubah pola hidup. Anda harus merubah cara berpikir dan merasakan. Merubah cara berpikir dan berubah cara merasakan. Kemarin di Zoom yang hari Rabu di kelas keberuntungan ya, kita bahas tentang aset. Aset ya. Aset terbesar kita itu sebenarnya bukan uang, tetapi rasa. Ketika kita merasa kaya, ketika kita merasa cukup, berkelimpahan, maka uang pun akan datang. Tetapi ketika kita merasakan kekurangan, maka ya yang terjadi ya itu. Nah, ini loh teman-teman yang harus dirubah. Bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan. Kemarin di kelas keberuntungan juga sudah saya ajari bagaimana cara merasakan untuk menjadi kaya. Nah, saya tanya Anda, bagaimana cara Anda menulis? Cara Anda menulis adalah memperbanyak latihan menulis. Terus kemudian saya tanya lagi, bagaimana cara Anda atau anak Anda berjalan? Anda menjawab bahwa ya latihan berjalan. Terus kemudian kalau Anda ingin panen mangga, apa yang harus Anda tanam? Ya, mangga. Mangga. Ya, tanamnya mangga, bukan nanam jagung atau nanam padi. Karena nggak mungkin gitu. Nah, sama. Bagaimana Anda merasakan, bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasakan, yaitu tanam pikiran-pikiran yang ke arah positif. Tapi ingat ya teman-teman, dalam hukum polaritas kemarin, Anda tidak boleh menghilangkan yang negatif. Ya, cenderung pikirkan ke arah yang positif, tetapi tidak boleh menghilangkan yang negatif. Contohnya apa nih? Misalkan ya, kemarin saya beri contoh, tiba-tiba ada orang WA, minta kiriman dong 10 juta. Misalkan teman-teman nggak ada pikiran negatif sama sekali. Akhirnya sama teman-teman ditransfer. Ternyata itu penipu. Kan kita harus tetap waspada. Harus tetap mikir negatif juga untuk satu kondisi tertentu. Kita nggak bisa mikir positif terus, itu nggak bisa. Jadi udah hukum alam ya, hukum polaritas ya teman-teman ya. Ada baik, ada buruk, ada positif, ada negatif. Oke. Ini yang perlu dipegang ya teman-teman ya. Ini adalah kuncinya ya. Kuncinya adalah state of mind. State of mind ini adalah bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan. How you think and how you feel. How you think and how you feel. Bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan. Nih. Ya, sama seperti kemarin saya bercerita tentang merusak pola hutang. Ya, bagaimana saya merusak pola hutang tersebut adalah berhenti berpikir tentang hutang. Ya, seperti itu. Jadi memang harus ada yang dirusak atau diganti polanya dengan cara merubah pikiran dan merubah perasaan. How you think and how you feel. Seperti itu, teman-teman. Ini kuncinya ya. Diingat teman-teman, ini adalah kunci bagaimana merubah pola hidup. Nah, ini apa yang harus saya rubah? Itu tadi ya, state of mind. How you think and how you feel. Bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan. Lalu bagaimana untuk berubahnya? Actionnya adalah bisnis apa yang harus saya jalani? Temukan. Ya, bagaimana saya berbicara? Itu kalau coba ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Teman-teman semuanya perhatikan.
cara orang yang berpendidikan tinggi gitu, mereka memiliki jabatan, itu cara bicaranya itu berbeda dengan orang biasa. Wibawanya punya, ya, dia seperti itu. Bagaimana bersikapnya, ikuti. Bagaimana cara berjalannya, perhatikan. Ini saya juga pernah dapat PR ini dari guru saya, ya. Dari guru saya disuruh mengamati, kalau saya perempuan ya, saya disuruh mengamati itu siapa yang wadah-wadah pengusaha, yang pemilik wadah itu siapa namanya teman-teman? Eh, aduh kok lupa ya, Bu Nur Hayati ya? Itu siapa ya? Nah itu deh, itu saya disuruh bagaimana ketika ketenangan beliau ketika berbicara, itu saya didapat PR dari guru saya itu dulu gitu. Ternyata, tapi saya belum tahu ilmunya kalau itu ternyata merubah pola hidup. Ya, bagaimana ketika beliau berbicara di wawancara itu seperti apa, terus perjuangannya seperti apa, gitu saya dikasih PR itu teman-teman. Ya, nah saya baru ingat ini, oh ternyata itu ada state of mind, bagaimana kamu berpikir dan bagaimana kamu merasakan. Ternyata di situ tuh PR-nya kok saya dikasih PR dulu itu karena itu, ya. Nah, kenapa kok harus dirubah sih, teman-teman? Tadi kan saya bertanya ya, mempertahankan state of mind yang ada di dalam diri. Oke. Mami, 10 ini sudah berpenghasilan 10 juta. Penghasilan 10 juta ini kan sudah familiar sama saya. Sudah familiar kan? Sedangkan Mami 20 ini berpenghasilan 100 juta ini masih asing. Tubuh saya belum ada data tentang 100 juta tersebut. Ya, masih belum ada data, masih asing, masih familiar. Maka kita harus memperkenalkannya, teman-teman. Memperkenalkannya bagaimana? Mempertahankan state of mind. Ya, state of mind tadi adalah how you think and how you feel. Bagaimana Anda Nah, berpikir berpikir dan dan bagaimana merasakan. Anda merasakannya. Nah, ini yang perlu dipertahankan di dalam diri kita. Jadi ketika misalkan nih perjalanan ya untuk mencapai 100 juta, mungkin ya dari penghasilan 10 juta ke 100 juta mungkin ya Allah buat gulung tikar terlebih dahulu, jatuh dulu. Mungkin Allah buat eh, ditipu dulu atau mungkin ketika dikatakan hal-hal yang nggak mungkin gitu atau mungkin diejek-ejek lah sama tetangga, sama temen atau sama saudara, nggak mungkin lah, kamu nggak mungkin berpenghasilan 100 juta. Nah, untuk bisa mempertahankan ya state of mind tadi, how you think and how you feel, bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan, yang Anda perlukan adalah komunikasi dengan diri Anda yang ada di dalam. Anda butuh berkomunikasi dengan diri Anda yang di dalam. Bagaimana? Ya afirmasi, sudah merasakan 100 juta. Supaya 100 juta itu familiar terhadap tubuh kita. Familiar terhadap tubuh kita, ada memori di situ. Ya, seperti itu teman-teman, supaya familiar, supaya tidak asing lagi. Ketika sudah tidak asing itu entah bagaimana caranya, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Setiap orang pasti akan memiliki jalannya masing-masing. Mungkin tiba-tiba ada yang mengajak kerjasama satu bisnis, atau mungkin teman-teman ya dengan berbagai macam cara lah ya. Itu Allah. Ya, tugasnya Allah. Tugas kita sampai di sini adalah mempertahankan state of mind yang ada di dalam diri. Bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasa. Anda mau diejek-ejek orang luar, Anda mau dibuat galau, Anda dibuat gelisah, atau apapun dengan kondisi yang di luar, itu tidak akan terpengaruh, teman-teman. Ya, caranya bagaimana mempertahankan state of mind? Berkomunikasi dengan yang ada di dalam.
komunikasikan dengan yang ada di dalam. Kita bisa banget loh, teman-teman, komunikasi yang ada di dalam. Nah, ini. Mempertahankan state of mind yang ada di dalam diri, ya. Ketika Anda sering berkomunikasi dengan yang di dalam, maka Anda akan bisa mengontrol, karena kita hanya bisa mengontrol yang di dalam. Ketika Anda lakukan sering-sering komunikasi dengan yang di dalam, ya, karena yang bisa mengontrol itu adalah yang di dalam, sedangkan yang di luar itu nggak bisa mengontrol. Yang bisa kita bisanya mengontrol yang di dalam. Komunikasikan dengan diri kita yang ada di dalam. Seperti itu ya. Contoh, Ibu, seperti Iya. contoh seperti dalam suatu bisnis. Mm-mm. Dalam 1 bulan itu kita ditarget untuk mencapai omset 4 juta lah sebagai pemula. Mm-mm. Nah, terus kita mau mentarget, ambillah contoh seperti 100 juta. Berarti itu kita selalu komunikasi dengan di dalam diri kita ya. Iya, Bu, betul. Komunikasi dengan yang ada di dalam. Betul, Bu. Nah, biasanya, nah, 100 juta itu kan asing ya bagi kita. Iya. Misalkan Anda masih berpenghasilan 10 juta atau kurang lebih 10 juta atau di bawah 10 juta. 100 juta itu udah 110 kali lipat. 10 kali lipat. Itu adalah sesuatu yang asing bagi tubuh kita. Belum ada memori tentang itu. Maka kita perlu memperkenalkannya terlebih dahulu. Biasanya kalau saya agar mudah terwujud itu saya bertahap, Bu. Iya, Nambah iya. 1 juta, nambah 2 juta, nambah 5 juta, bertahap, bertahap, bertahap. Itu saya ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa ajaib langsung satu Iya. juta, nggak apa-apa, boleh. Ya, kalau saya lebih lebih nyaman, lebih cocok itu dengan bertahap, gitu. Ya, Bu, Bu Habibah. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu, nggak apa-apa, bertahap. Seperti orang naik tangga dan Iya, dinikmati iya, aja prosesnya. iya. Heeh. Mungkin prosesnya dalam dari 10 juta ke 100 juta itu tidak menyenangkan. Mungkin Iya. bangkrut dulu, ya. Mungkin diejek teman, mungkin dihina saudara dengan berbagai macam gitu ya, misalkan. Ya nggak apa-apa. Yang penting bagian dalam tetap state of mind. Artinya yang bagian dalam tetap berpikir dan merasakan hal itu sudah Anda dapatkan. Nah, bagaimana Anda mengakses pikiran dan rasa? Anda memang belum mengalami, tetapi jika Anda bisa mempertahankan diri Anda, maka hujatan atau apapun yang terjadi di luar tidak akan berpengaruh terhadap diri Anda yang di dalam. Karena kita bisa mengontrol bagian dalam. Iya, iya. Ya, dari sini paham, Bu? Ya, jadi oke lah, misalkan oke nggak apa-apa, belum terjadi 100 juta itu. Yang penting Anda harus mempertahankan ini. State of mind. How you think and how you feel. Bagaimana Anda berpikir dan Berpikir. bagaimana Anda merasakan. Heeh. Biasanya kalau misal nih penjual ya, sales lah misalkan, sales udah nawarin nih semua orang 100 orang. Ternyata ditolak semuanya. Kalau kita tidak bisa mempertahankan state of mind, bagaimana berpikir dan bagaimana merasakan, maka akan down, 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 down. Tetapi kalau kita mampu berpikir dan merasakan bahwa itu sudah kita dapatkan, ya. Kemudian Anda berpikir bagaimana cara orang-orang kaya itu berpikir dan merasakan, Anda ikuti. Ya, Anda sering komunikasikan dengan diri Anda yang di dalam, maka yang di luar diri Anda itu nggak akan berpengaruh. Karena inilah pentingnya berkomunikasi dengan yang di dalam itu pentingnya ini, teman-teman. Saya dalam segala hal itu bertanya dengan diri saya di dalam, dia itu lebih nyaman banget. Jadi kayak gini misalkan, minggu depan
saya kasih materi apa ya? Saya tanyakan dengan diri yang di dalam, ya. Ketika muncul jawaban, oke, ini oke. Tetap makanya kan saya ini memang tipe orang feeling ya, teman-teman ya. Jadi saya tuh apa-apa Ya, ya, feeling berdasarkan feeling gitu. merasakannya. Iya, saya jadi paham sekarang ternyata tidak mungkinnya itu karena belum ada data di dalam diri kita tentang keinginan kita. Seperti betul Bu Hani, ini yang saya sampaikan dari kemarin. Masya Allah, udah mulai paham ya teman-teman ya. Oke, sip, dipaham ya Bu ya. Ya memang kalau yang namanya belajar itu bertahap ya teman-teman, bertahap. Bukan sekali langsung Anda jadi pinter. Ya, syukur sih kalau begitu. Tetapi kalau seperti itu kita jadi tidak menikmati prosesnya, teman-teman. Ya, kita jadi kurang menikmati prosesnya. Sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa perubahan adalah harga yang harus dibayar. Kuncinya, pertahankan bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan. Ini kuncinya ya, teman-teman ya. How you think and how you feel. Ini loh. Rubah polanya, kemudian tinggalkan zona nyaman. Contoh nih, ya. Saya contoh nih, dari Mami 10 menjadi Mami 20, misalkan ini ya. Ini Mami 10 menjadi Mami 20. Contoh nih, teman-teman. Ini, si Mami 10 ini, misalkan nih masih punya hutang, teman-teman. Karena ini pengalaman saya sendiri ya, merusak merusak pola atau mengganti pola, ya. Itu ini pengalaman pribadi saya tentang hutang. Saya pun mengakui, mungkin teman-teman merasakan juga ya sekarang mungkin ada yang sedang dalam kondisi seperti ini. Saya dulu Ya, kalau kita ada, masih berutang. oke, enggak apa-apa Bu Habibah. Saya dulu kalau butuh uang, ya, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa dapatkan uang, bagaimana caranya. Siapa nih yang saya hutangi? Kalau misalkan apalagi kalau kondisinya mendesak, misalkan kurang 1 hari, nah kurang 5 jam. Waduh, ini kurang 5 jam lagi nih. Misalkan nih, waktunya bayar SPP anak nih, nanti datangi guru nih. Misalkan nih ya, contoh ya. Nah, yang saya pikirkan dulu adalah, saya hutang siapa ya? Itu. Nah, dari 1-0 yang kebutuhan terdesaknya itu adalah hutang, kemudian menjadi 2-0, bagaimana saya ini bisa mendapatkan uang tanpa hutang? Ini harus ada dirusak polanya. Karena polanya ini tadi udah otomatis, teman-teman. Pikiran kita langsung, tuh, saya hutang siapa ya? Tuh, ini ada duit nggak ya nanti buat saya hutangin? Ya, kan istilahnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, tetapi saya nggak mau kondisi ini terus-menerus. Saya nggak mau, saya punya Allah, kok Allah itu maha kaya, kok masa saya bergantung sama orang, ya. Kalau mungkin sekali 2 kali orangnya dihutangi, oke, oke. Tapi kadang, ya dia juga manusia ya, ada keterbatasannya. Mana nih ya? Nah, saya rusak polanya. Dari 1-0 yang punya hutang, bagaimana caranya saya menjadi 2-0 yang tidak punya hutang? Ya, saya rusak polanya, teman-teman. Ini pola yang ini saya rusak. Artinya, teman-teman sudah pernah saya ceritain. Ketika ada pikiran datang, ayo hutang, hutang, ayo hutang, ayo hutang, ayo hutang. Saya cuman melakukan pengamatan terhadap pikiran saya. Oke, saya amati, saya ini. Ya Allah, pokoknya Allah aja yang bayarin. Nggak tahu caranya bagaimana, nggak tahu. Kalau toh misalkan memang saya harus dipenjara karena saya nggak bisa bayar, terserah Allah. Dah, terserah, saya ikhlas, itu yang terbaik buat saya. Sampai mentok, sampai pikiran ini perang, teman-teman. Jadi kayak orang sakau, ya. Saya nggak tahu rasanya sakau, nggak tahu. Cuman pernah dengar cerita lah, ya. Sakit semuanya, ya.
Itu seperti itu, merubah pola awalnya. Sakit semuanya ini, aduh, ini perang. Ayo hutang aja, utang aja. Nanti kamu Sakit masalah kamu kepala. selesai. Masalah kamu selesai kalau kamu hutang. Di sini perang nih. Jangan punya Allah. Allah ada, Allah ada. Nah, ini siapa yang menang nih? Ya, ingat bahwa kuncinya pikiran itu sifatnya adalah Materi. sementara. Sementara, sifatnya adalah sementara. Jadi kalau ada perang pikiran itu cuma sementara, teman-teman. Hmm. Ya, cuma sementara. Ketika kita bisa mengalahkan pikiran-pikiran yang nggak baik itu, akhirnya sehari oke perang, 2 hari, hari kedua makin luntur, hari ketiga makin luntur. Akhirnya menang. Yang menang mana? Yang menang adalah bisa berubah jadi 2-0. Ya, mempertahankan artinya apa? Inilah state of mind saya yang baru. Ya, mempertahankan pikiran saya, keyakinan saya bahwa Allah pasti memenuhi. Pasti Allah cukupi. Bahkan saya tadi ngomong ya, sampai kalau Allah nggak bayarin nggak apa-apa ya Allah. Kalau memang saya harus dipenjara, silahkan ya Allah. Saya sampai ngomong kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah selamatin gitu loh dengan cara yang ajaib. Ketika kita benar-benar yakin. Nah, begitulah salah satu merubah pola hidup, teman-teman. Jadi merubah state of mind. State of mind itu adalah bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan. Oke, boleh nih dicoba untuk merubah pola hidup yang lain. Saya juga pengen nih, mau rencananya. Ya, mau merubah yang lain lagi ya, teman-teman ya. Coba dong, teman-teman, praktekkan nanti testimoni gimana nih? Saya merubah ini loh, berubah pola berpikir saya ini loh, gitu gimana? Coba dirasa. Ya, intinya adalah fokuskan diri Anda pada state of mind yang baru. Nanti Anda akan diarahkan. Bagaimana orang berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan? Lalu kita kenalkan kepada tubuh kita ajari tubuh kita untuk bisa menerima kondisi kita yang berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. Kenalkan dulu, kalau tubuh kita itu tidak kenal, mana mungkin bisa meraihnya. Ingat, tubuh itu autopilot, teman-teman. Jadi dirasakan dulu, dipikirkan dulu. State of mind. Nah, ini udah saya kasih contoh dulu tadi. Orang yang terbiasa hutang saat butuh uang, maka solusi pertama yang keluar saat butuh uang adalah berhutang. Itu udah kayak autopilot, teman-teman, autopilot. Jadi, itu yang terjadi itu. Itu makanya kan, mohon maaf nih, kalau orang yang sudah bulat bayar hutangnya, dimanapun dia hutang, mesti kebanyakan ya dia akan bulat. Mungkin ada 1-2 yang nggak ruwet, tetapi kebanyakan itu akan ruwet karena itu sudah state of mind-nya dia. State of mind-nya dia. Jadi kayak identitasnya dia gitu loh. Ya, identitasnya adalah bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan. Nah, kunci perubahan dari sebuah pola ini satu, kunci utamanya adalah Anda harus tahu dulu apa yang harus Anda rubah. Tanyakan pada diri Anda dengan melakukan meditasi bertanya. Ya, saya sering teman-teman melakukan meditasi bertanya. Meditasi bertanya itu apa sih? Jadi meditasi bertanya itu ya tanya ke diri sendiri, teman-teman. Misalkan, ini perlu latihan ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada GPS, teman-teman. Kalau misalkan Anda mau pergi ya dari Surabaya ke Jakarta, misalnya, atau apapun tujuan hidup Anda yang menjadi tujuan atau keinginan Anda, itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu udah ada GPS-nya. Ini materi lain ya, kalau tentang GPS ini ya. Next, insya Allah kita bahas tentang ini lebih mendalam. Dalam tubuh kita itu ada GPS-nya gini, ada yang menuntun kita untuk mencapai apa yang menjadi impian kita sebenarnya sudah ada di dalam. Bahkan saya pun kalau kayak gini ya, materi ini
Saya minggu depan materi apa ya? Itu saya tanyakan yang dalamnya bagus apa ya? Bahkan saya sampai saya pergi kemana saya pergi nggak ya hari ini gitu. Bagus nggak ya? Itu pun saya tanyakan ke diri saya yang ada di dalam. Bahkan kayak beli apapun gitu. Saya beli nggak ya? Beli ini cocok nggak ya? Walaupun terkadang ya teman-teman ya, itu saya langgar. Terkadang udah ada bisikan seperti ini tetapi saya langgar. Apalagi kalau dulu pasti awal-awal latihan, itu saya sering melanggar teman-teman. Nah, tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi kita dari melanggar itu pun juga kita belajar banyak hal. Jadi kunci perubahan yang pertama, Anda harus tahu dulu apa yang harus Anda rubah. Ini caranya meditasi bertanya. Meditasi bertanya itu bisa dilakukan di kapanpun, dimanapun, teman-teman. Nggak harus memejamkan mata, nggak. Anda sekarang diem aja, tanya sama dirinya sendiri. Besok apa ya? Besok mau masak apa ya yang enak ya? Tuh, tanyakan ke alasannya akan berbeda, teman-teman. Itu hal kecil aja. Kadang saya tanyakan ke diri saya sendiri, gimana ya supaya saya bisa dapat uang 10 juta? Apa yang harus saya lakukan ya? Tuh, ya, teman-teman, itu meditasi bertanya, masuk ke dalam diri. Silahkan dipraktekkan ya, teman-teman ya. Saya tuh untuk hal-hal kecil aja saya pakai meditasi bertanya karena memang benar-benar saya manfaatkan yang di dalam ini untuk berkomunikasi, untuk mengeluarkan apa yang benar-benar saya inginkan dalam diri saya. Nah, ini nanti kalau kita udah terbiasa meditasi bertanya, itu akan sinkron antara pikiran dan perasaan itu sinkron, teman-teman. Jadi mencapai impian itu insya Allah lebih mudah lagi, ya. Oke, itu adalah kuncinya ya, teman-teman ya. Ini sekarang kita akan masuk ke materi bonus, ya. Apa yang terjadi jika saya sudah tercerahkan? Ini mingguan ini saya sebut sebagai kuliah spiritual ya, teman-teman ya. Kelasnya kelas spiritual karena sebenarnya keberlimpahan, energi, materi itu sebenarnya intinya dari materi ini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lebih kita jadikan pribadi kita itu lebih berkesadaran. Beragama itu berbeda dengan berkesadaran. Kalau beragama itu Anda melakukan sholat ya sholat, sholat aja, puasa waktunya puasa ya puasa, waktunya bersedekah ya bersedekah. Tetapi tidak mengetahui esensi apa yang ada di dalamnya. Nah, beda dengan berspiritual. Kalau berspiritual itu kita itu lebih sadar, sadar dengan sesadar-sadarnya, lebih mengarahkan ke kesadaran kita, ya. Waktunya sholat ya sholat dengan penuh kesadaran. Bukan cuma sekedar melakukan kewajiban. Karena itulah teman-teman. Dulu itu saya penasaran banget. Kenapa sih ada guru agama yang melakukan tindakan tidak senonoh. Ada pimpinan pondok pesantren yang melakukan tindakan kok tidak senonoh. Ternyata itu. Karena levelnya itu masih level beragama. Bukan level berspiritual secara kesadaran. Nah, yang insya Allah yang saya ajarkan untuk yang kita belajar sama-sama ya, teman-teman ya. Kita belajar sama-sama karena kita ada teman seperjalanan yang kita belajar sama-sama setiap minggu itu adalah materi spiritual, berkesadaran. Nah, sekarang ini ada materi bonus ya, teman-teman. Apa sih yang terjadi jika saya sudah tercerahkan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan tercerahkan itu? Apa sih yang dimaksud dengan tercerahkan? Nah, ini saya ini lagi belajar memang harus terus-menerus setiap hari terus belajar karena ilmu terus berkembang setiap harinya. Ilmu 10 tahun yang lalu bisa tidak relevan untuk sekarang. Contoh nih, ilmu tentang apa ya? Yang kemajuan teknologi ya. Itu kan kayak misalkan oke lah gini. Misalkan servis yang ada di pikiran saya ya. Servis ini, telepon rumah. Nah, sekarang kan udah nggak relevan, ya.
atau tentang servis radio. Itu kan udah ilmu 10 tahun yang lalu udah nggak relevan. Sekarang siapa yang pakai radio gitu loh. Paling kan orang-orang yang zaman dulu ya, ya yang belum ada HP barangkali. Nah, seperti itu. Jadi ilmu itu akan terus berkembang, terus menerus berkembang. Dan jangan khawatirkan teman-teman ketika Anda mengeluarkan uang untuk berbagi ilmu, pasti kembali. Pasti kembali. Itu saya sudah amat sangat meyakininya, teman-teman. Pasti kembali. Karena sudah ada pertukaran energinya, ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan tercerahkan? Oh, nggak saya tulis di sini. Masa sih? Kok kayaknya tadi ada ya? Oh, ini. Memahami materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tercerahkan? Orang yang sudah tercerahkan itu maksudnya, jadi tingkat tertinggi dari spiritualitas itu adalah ketika kita ngomongin hal yang lain ya, teman-teman ya. Ini lebih ke arah spiritual ya, teman-teman ya. Materi bonusnya ini lebih ke arah spiritual karena memang ada yang sudah belajar tetapi beliau curhat sama saya. Katanya beliau itu nggak pernah nangis seumur hidupnya itu sudah bahkan nangis itu pada saat beliau kecil dan beliau tuh udah lupa nangis tuh seperti apa rasanya sampai seperti itu. Nah, kalau nggak pernah nangis itu juga nggak bagus ya teman-teman ya. Karena nangis itu juga untuk ketika kita menangis tuh keluar hormon-hormon tertentu yang membuat kita itu jadi lebih bahagia. Oh, suaranya putus-putus ya? Iya, Iya teman-teman. Oke, sekarang gimana? Masih putus-putus nggak Bu? Sinyalnya nih. putus-putus, putus-putus. Oh iya. Oke. Saya diam dulu deh sebentar. Bismillahirrohmanirrohim. Masih putus-putus, Bu? Teman-teman? Ya, sudah bagus, sudah bagus. Oke. Disuruh berhenti dulu. Lancar. Oh, lancar di tempatnya Bu Sari. Berarti mungkin di tempat teman-teman ya, mungkin ya. Kalau di sini sih kayaknya stabil ya internetnya. Oke, orang yang tercerahkan itu orang yang seperti apa sih? Orang tercerahkan itu adalah orang yang sudah dalam kondisi dia mampu menerima apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi tingkat tertinggi spiritualitas itu adalah ketika kita bisa menerima, mampu menerima kondisi apapun dalam hidup kita. Baik itu kondisi baik maupun kondisi yang tidak baik atau yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Itu adalah definisi orang yang sudah tercerahkan. Nah, sekarang banyak yang bertanya nih, pertanyaan dari kita, oh orang tercerahkan, itu berarti dia sudah bahagia, selalu bahagia ya pun ya. Everything happy ya. Selalu bahagia kapanpun pun dimanapun kondisi apapun. Apakah seperti itu orang yang sudah tercerahkan? Ya, ini yang sering orang lain salah kaprah. Maka saya ingin meluruskan di sini. Tercerahkan itu adalah goal dari belajar spiritual. Goalnya belajar spiritual adalah tercerahkan. Jadi tingkat tertinggi dari belajar spiritual itu adalah ketika saya ulang lagi ya teman-teman, ketika kita mampu menerima hal yang baik maupun hal yang tidak baik yang Allah anugerahkan ke kita, gitu ya. Itu yang disebut dengan tercerahkan. Yang saya maksud tercerahkan di spiritual itu. Nah, goal tercerahkan banyak pertanyaan orang yang oh guru-guru yang sudah tercerahkan itu berarti dia selalu bahagia ya. Nah, selalu bahagia. Itu apakah mungkin? Teman-teman yang kemarin belajar tentang hukum polaritas, ya, bahagia itu
apakah ketika Anda mencapai impian, berarti Anda selalu bahagia? Nah, karena hukum alam salah satunya adalah hukum polaritas, teman-teman. Hukum polaritas itu akan ada, akan tercipta jika memenuhi dua syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah syarat yang berlawanan, teman-teman. Teman-teman pengen kaya raya. Nah, tetapi kaya, tetapi teman-teman tidak mau menerima hal yang negatif. Nah, untuk menjadi kaya ini ada hal yang negatif, ada hal yang positif. Ya, untuk menjadi kaya, saya ulang lagi, untuk menjadi kaya, syaratnya ada hukum polaritas namanya. Nah, hukum polaritas itu ada negatif, ada positif. Yin yang, ya teman-teman kalau tahu yang simbolnya orang Buddha itu ya yin yang setengahnya hitam setengahnya putih, atau biasanya kalau teman-teman sering nonton YouTube-nya Pak Arif RH, sebaik-baiknya orang baik pasti ada titik jahatnya, begitupun juga sejahat-jahatnya orang jahat pasti ada titik baiknya. Itu yang disebut dengan hukum polaritas. Ya, apakah orang yang sudah tercerahkan itu berarti selalu bahagia? Bahagia itu ada dua ya, teman-teman. Bahagia bersyarat dan bahagia tanpa syarat. Apa sih yang dimaksud dengan tercerahkan? Ini loh, tercerahkan adalah penerimaan total, baik itu yang positif maupun yang negatif. Apapun yang terjadi, baik pikiran suka ataupun tidak suka, aku menerima. Oke ya, jelas ya, tercerahkan ya, maksudnya ya, teman-teman ya. Maksud dari tercerahkan. Apakah orang yang tercerahkan selalu bahagia? Tidak, jawabannya. Orang tercerahkan, emosinya juga normal. Bedanya, dia lebih menerima apapun kondisi hidupnya. Diterima kondisi hidupnya sebagai manusia seutuhnya. Apa sih maksudnya manusia seutuhnya? Manusia seutuhnya, kita itu sebagai makhluk materi yang hidup di bumi, yang masih terikat dengan hukum polaritas. Sosok yang tidak sempurna bukan berarti hidup saya tidak boleh sedih. Ya, jadi ada kemarin curhat sama saya nggak pernah nangis pun. Saya ini orangnya keras, saya nggak pernah nangis, bahkan saya lupa kapan saya terakhir nangis. Pokoknya saya nangis itu pas saya masih kecil. Nah, itu juga bu- nggak nggak baik juga ya teman-teman untuk kesehatan, karena dalam perjalanan manusia dari kecil dewasa pasti menemui luka batin. Itu sudah pasti menemui luka batin. Nah, luka batin itu yang disimpan, itu yang nggak baik, yang nggak dikeluarkan. Nah, mengeluarkannya dia dengan menangis, mungkin bisa dengan marah, dan sebagainya. Bermacam-macam. Bukan berarti, terus ada juga pertanyaan pun, bagaimana caranya saya selalu terus-menerus berada di zona power? Ya, nggak bisa juga, karena Anda masih manusia. Manusia itu kodratnya tidak sempurna. Kodratnya tidak sempurna, ada hukum polaritas. Kalau sesekali Anda di zona force, ya nggak apa-apa. Asalkan Anda cepat naik lagi, sadari naik lagi ke zona power. Ya, harus selalu baik terus-menerus. Nggak bisa. Baik itu belum tentu baik. Udah, saya mau bersin nggak jadi. Alhamdulillah. Hmm, oke. Harus selalu baik terus-menerus. Nggak begitu juga, teman-teman. Ya, seperti tadi contohnya. Anda dipinjemi utang temennya, bilangnya utang. Baik, utang dulu 10 juta. Karena memang, oh saya harus baik ya sama temennya, sama saudara ya, nggak baik ya. Padahal udah tahu itu, saudaranya nggak mungkin mengembalikan uangnya. Atau mungkin emang dia udah niatnya nggak baik, misalkan. Mikir terus gitu. Atau mungkin seperti yang saya contohkan tadi, ada orang baru kenal, tiba-tiba minta transferan 10 juta. Anda terus, oh karena saya orang baik, mikir positif terus, itu juga
tidak baik ya, teman-teman ya. Jadi ada baik, ada benar. Anda baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Apa maksudnya? Anda orang baik. Misalkan Anda punya teman nih, teman Anda penjahat, teman Anda barusan merampok. Anda tahu teman Anda tinggal di rumah Anda. Anda tahu bahwa dia habis merampok. Anda tahu bahwa dia melakukan tindakan kejahatan, tetapi Anda melindungi. Itu artinya Anda tidak benar. Tapi Anda baik. Baik kan? Baik, niatnya baik melindungi temannya, tetapi itu nggak benar. Karena kejahatan kok dilindungi. Nah, gitu. Jadi harus bisa membedakan antara baik dan benar. Selalu berada di zona power, terus baik, terus menerus. Tidak, ya. Tidak boleh. Anda masih manusia. Jadilah manusia yang normal, yang wajar. Namun sepenuhnya saja seimbang, ada baiknya, ada buruknya. Ingat, di dunia ini masih berlaku hukum polaritas. Bahkan salah satu syarat Anda untuk sukses adalah Anda harus tunduk pada hukum polaritas, teman-teman. Ya, oke? Sampai di sini aja, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kita diskusi, ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Kalau memang ada hal yang teman-teman pengen nangis, ya nangis saja. Nggak apa-apa, bukan berarti eh, nangis itu cengeng. Nggak selalu kok. Bahkan saya saking bahagianya nangis, saking bersyukurnya saya nangis. Ya, nangis itu bukan berarti nangis itu berarti sesuatu hal yang jelek. Enggak. Coba deh teman-teman akses di YouTube atau di Google gitu. Manfaat dari menangis itu apa? Banyak sekali loh untuk kesehatan juga ya, teman-teman ya. Oke. Sip ya, teman-teman ya. Kalau suatu hari nanti teman-teman sudah mencapai posisi tercerahkan, ingat Anda masih normal, Anda masih manusia seutuhnya. Yang kodratnya adalah manusia itu tidak sempurna. Masih berlaku hukum polaritas. Jadi nggak apa-apa kalau suatu hari, eh, oke, tetap misalkan ada di zona force, ya sadari. Pokoknya intinya segera sadari untuk kembali ke zona power. Segera sadari. Itu aja sih pesan saya. Ya, oke teman-teman. Sip, ini sudah saya bawakan ya. Malam hari ini kita ada dua materi. Yang satunya materi bonus supaya tidak salah kaprah ya. Saya sendiri juga masih manusia ya teman-teman ya. Masih ada banyak sekali kekurangan saya. Gini pun ketika saya membawakan materi itu kayak kayak semuanya udah saya sampaikan tiba-tiba. Oh iya ya, kok ada yang belum saya sampaikan gitu. Kadang tuh kayak gitu tuh. Padahal udah kayak kayak udah saya tata rapi itu udah ada slide-slide-nya. Tapi ya itulah. Akhirnya itu yang bikin kita karena memang nggak sempurna, itu yang bikin kita mau belajar terus, belajar, 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 dan belajar. Alhamdulillah. Oke, dari dua materi atau tiga materi yang kemarin, apakah teman-teman punya pertanyaan? Silahkan, boleh dibuka mikrofonnya, juga boleh diketik lewat tulisan. Silahkan, teman-teman. Ya, Bu Habibah, ada yang ditanyakan, Ibu? Eh, Kemarin itu J, iya, orang Makassar ya. Iya, Bu. ada kegiatan disuruh berbagi. Heeh. Nah, Terus? terus yang dikasih itu jumlahnya cuma 60.000 untuk Heeh. berbagi. Ah, Heeh. terus saya berbagi kepada orang ini, dia itu memerlukan uang 300.000 Heeh. untuk menyekolahkan anaknya karena alasannya anaknya itu tidak sekolah karena tidak ada akte lahir. Hmm. Nah, Heeh. sementara ini akte lahir ini dia harus tebus dengan uang 300.000. Heeh. Nah, jadi
saya dengan ikhlas begitu memberikan uang sendiri itu ke Yang bersangkutan. pemulung ini 300 Masya ribu. Nah, Allah. setelah itu rasa haru itu sampai saya naik kendaraan itu sepanjang jalan menangis terus. Masya Allah. Menangis sepanjang jalan itu bawa kendaraan karena rasa haru tadi itu memberikan Iya, yang tadinya sudah saya ditarget ini yang harus kamu berikan, tapi karena ada yang di dalam ini yang membisik, ya kamu masih punya uang selain itu. Saya kasihlah. Akhirnya keharuan itulah yang membuat saya menangis. Masya Allah. Harunya haru, haru kenapa nih? Haru Haru, bersyukur ya, atau haru apa nih, Bu? bersyukur bisa memberikan Syukur. sesuai dengan kebutuhannya tadi itu. Oke. Iya, jadi di Keren. luar dari rencana dari organisasi ini. Iya, Mm-mm. ya itulah saya tidak tahu Allah nanti akan membalas seperti apa Oke. keharuan. Sip, keren. Iya, Masya Allah, Bu Habibah ya. iya, Jadi, itu ada pertukaran energi, Bu. Masya Allah. Beliau yang Anda kasih itu bahagia. Iya, Nah, itu nularnya ke ibu. Ibu bahagia, bersyukur sampai menangis. Nah, iya, itu nanti ya, teman-teman ya, perhatikan ini. Ini mampu, hal-hal kecil kayak gini, itu bisa menjadi tabungan. Tabungan state of mind kita. Tabungan bagaimana kita merasakan. Itu menjadi tabungan. Salah satunya kayak gitu. Melakukan hal baik itu jadi tabungan. Kalau saya bilangnya saldo semesta ya, saldo semesta. iya, Nah, itu nanti kita kumpulkan kebaikan, oke, sedekah satu, dua kali, tiga kali, empat kali. Itu nanti rasa kaya ketika kita sering bersedekah gitu, rasa kaya ini semakin besar, teman-teman. Jadi state of mind, how how bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda merasakan itu jadi lebih besar. Ya, makanya kan sedekah itu menjadi salah satu jalan ya, jalan dahsyat untuk kita menjadi kaya. Nah, sedekah itu nggak harus diberikan ke anak yatim, nggak harus diberikan ke orang yang nggak mampu. Tetapi, teman-teman, ketika Anda membeli sesuatu, niatkan untuk sedekah. Itu udah beda hasilnya. Anda ingin, oh panas nih, pengen beli es teh, diniatkan sedekah untuk yang penjual es teh. Anda pengen beli apapun, ya itu niatkan untuk sedekah. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu nanti hasilnya akan berbeda. Nah, kalau sedekah kan niatnya kita sedekah, kita tercatat nih sebagai pahala sedekah. Kalau kita cuma asal beli aja, ya udah, nggak tercatat sebagai pahala sedekah. Seperti itu. Jadi saya kalau beli sesuatu, bahkan beli kelas pun juga saya niatkan untuk sedekah, untuk memperlancar rezeki guru saya lakukan seperti itu, ya. Atau apapun itu. Jadi sedekah itu nggak harus memberi ke yang nggak mampu. Kita niatkan untuk beli barang, melancarkan. Kita doakan penjualnya. Itu Masya Allah tuh. Oke. Terima kasih Bu Habibah testimoninya. Keren iya, sekali. terima Masya Allah. kasih. Dan nggak Allah. usah dipikirin. Nanti Tuhan ngasih apapun Iya, pasti ada balasannya. Masya Itu udah, Allah. Terima Allah kasih. tuh udah ngomong kan. Ketika kita berbuat baik sebesar biji zarah ya, kita akan tetap dibalas. Itu sudah pasti. Untuk mengetahui jawaban dari meditasi bertanya itu caranya bagaimanapun dari reaksi tubuh atau jawaban intuisi. Berbagai macam, Bu. Ya, bisa lewat mimpi, ya, bisa lewat intuisi, bisa misalkan Anda melihat satu kejadian tertentu. Oh, ini saya jadi ingat sesuatu nih, gitu. Jadi lewat berbagai macam, ya. Kadang juga ada dari reaksi tubuh. Ya, ada reaksi tubuh berasa nyaman gitu dengan jawaban itu juga iya, jadi berbagai macam teman-teman ya.
Udah, belajar aja, teman-teman lakukan aja. Udah, coba belajar meditasi bertanya mulai sekarang. Ayo, jawabannya gimana? Kita latih. Terkadang saya dulu pas awal-awal ini intuisi atau ini pikiranku ya, gitu. Saya masih belum bisa membedakan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, nanti kita akan bisa membedakan. Ini emang benar-benar intuisi yang datang dari dalam, atau ini adalah bisikan dari pikiran kita. Itu perlu latihan, teman-teman. Sampai sekarang pun saya latihan, tetap latihan. Karena saya sangat nyaman dengan hal itu. Kayak ketika ada persoalan apapun gitu, saya nemu nih jawabannya itu seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya nemu jawabannya. Apa yang saya harus lakukan? Itu nemu jawabannya seperti itu. Ya, bisa dilatih ya, teman-teman ya. Bu Hinda ya. Oke, Alhamdulillah. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Atau mau kasih testimoni lagi? Silahkan. Kalau nggak ada, kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini ya, teman-teman ya. Jam berapa ini? Jam 9. 9:03. Oke, sudah? Cukup? Bu Habibah, Bu Munaya, Bu Cici, terima kasih sama-sama Bu. Pak Wayan, Bu Ik, Pak Katemo, Bu Hinda, Bu Neng Oja, Bu Dian, Bu Sari, Bu Juju, Bu Erma, Bu Hartini. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman, minggu depan kita akan belajar mengenai letting go. Ya, melepas. Letting go. Jadi, biasanya teman-teman kan ada kesulitan nih ketika menginginkan sebuah impian atau goal. Itu kepikiran aja. Justru kalau Mm-mm. ketika kepikiran aja, itu yang membuat kita itu jadi sulit. Ya, jadi sulit untuk mendapatkan impian itu. Terwujud maksudnya. Karena masih ada kemelekatan. Nah, bagaimana melepaskannya? Itu ada nanti ya. Ini guru saya ngajarinya ala Hawkin. Jadi ala Dr. Hawkin ya. Letting go. Bagaimana melepaskannya? Itu nanti Insya Allah ya teman-teman. Ini agak panjang episodenya. Ya, Insya Allah 2 hari ya teman-teman. Minggu dan Senin depan. Oke? Bismillah ya teman-teman ya. Silakan. Kalau teman-teman mau ikut, kalau enggak, Insya Allah. insya Allah, Allah mudahkan ya, teman-teman ya, Iya. insya Allah. Jadi gitu. Kalau saya ini tipe orang yang mudah letting go, teman-teman. Tetapi kan nggak semua orang seperti itu. Ada orang yang kesulitan untuk letting go, masih kepikiran terus. Nah, gitu gimana sih caranya supaya lebih mudah untuk letting go? Next ya, teman-teman ya. Insya Allah kita di hari Minggu dan Senin. Ini episodenya, saya ulang lagi ya, agak panjang. Kalau misalkan Minggu Senin selesai, Alhamdulillah. Kalau nggak selesai ya sama hari berikutnya aja. Mm-mm. Gitu ya teman-teman ya. Lumayan panjang tapi ya se kalau saya sih sebenarnya nggak perlu terlalu panjang. Yang penting penjelasannya itu jelas dan teman-teman paham, mudah dipraktekkan. Itu yang penting bagi saya. Ya. Baik teman-teman, kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di grup ya, agar kita bisa diskusi bersama. Atau teman-teman punya ide, saya pengen materi tentang ini loh, boleh ya teman-teman. Tapi memang sebelumnya kalau materi itu bukan cuman saya tahu tentang materi, tapi saya harus memahami dan saya juga harus mempraktekannya teman-teman. Karena ketika saya praktek, sudah praktek itu lebih mudah menyampaikan seperti itu. Ya, boleh ya, ada usulan, boleh sharing-sharing, silahkan teman-teman. Kita ada teman seperjalanan ya, teman-teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Mari kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu, teman-teman. Kita unduh energi ilahi. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata, teman-teman. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Teman-teman bayangkan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmati syukurnya, nikmati cinta kita ke Allah. Bayangkan dan rasakan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini apa? Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Malam hari ini diberikan pemahaman. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik, hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, saya terlintas ini, terlintas nih di pikiran saya ya, intuisi. Nah, teman-teman, yang ikut Zoom minggu depan ya, dan transfer terakhir hari ini pukul 24.00 ya. Hari ini pukul 24.00 teman-teman bisa dapat harga spesial cuman 40.000 aja. Ya, Masya Allah. 40.000 aja. Transfer terakhir hari ini jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Ya, oke. Ini Allah, harga insya istimewa Allah. buat teman-teman. Insya Allah. Iya. Oke, baik ya teman-teman ya. Berkah selalu ya untuk kita semua, juga untuk orang-orang Amin, yang kita amin, cintai. amin, amin, amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.